Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Apapun yang diomongin si Pak Mulyono, dengarkan saja. Sebab kita sudah tahu bahwa apa yang diomongkan itu berbalik 180 derajat. Kecuali para ternak koplak unlimitednya, pasti ia percaya apapun yang diomongkan. Kita simak videonya. Pada saat penanganan Petra, waktu itu saya sebagai salah satu anggota tim anti mafia migas gitu ya, ketuanya Faisal Basri. Dan ada hasil audit forensik gitu ya, dari perusahaan di Australia. Nah kemudian pada saat itu menterinya Sudirman Said akan membawa hasil forensik tadi ke KPK, tetapi menurut Sudirman Said itu, dan ini valid gitu ya, bahwa Jokowi mencegahnya. Nah sejak dicegah itu berhentilah semua kasus di Petra dan tidak ada satupun yang ditersangkakan. Uruskan kembali soal efisiensi Pertamina, mafia segala macam itu bukan soal teknis, tapi soal kelurusan pemimpin negara. Soal? Kelurusan pemimpin negara. Ketulusan? Kelurusan, oke. Pemimpin negara. Baik. Mengapa saya katakan begitu? Karena saya tahu ketika saya di Pertamina, usaha seperti ini dilakukan pada tahun 2006, 2007, 2008, diteruskan sampai 2009. Itu memang selalu selesainya di sekitar elit kekuasaan gitu. Diselesaikan dalam tanda kutip? Saya tidak tahu selesai atau diselesaikan, tapi Anda tidak berlanjut, diselesaikan? Karena tidak berlanjut kan? Pemenahan sampai di situ. Makanya saya katakan pada Pak Jokowi waktu itu, Pak, nanti kalau kita kerjakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa berhenti di sini. Di sini di mana? Di lingkar kekuasaan. Di sana lah gitu. Akhirnya krisis sudah tiba di depan pintu dan situasi yang menyebabkan semua media asing, media dalam negeri juga mulai membayangkan potensi krisis ekonomi di semester awal ini. Dan itu sangat real karena bukan saja keterangan data statistik, tetapi situasi psikologis masyarakat bawah yang terutama menganggap bahwa APBN yang tidak bisa dipenuhi terutama oleh Menteri Keuangan karena bolong terus dan ya semua data kita tahu, pajak tidak masuk, Cortex itu gagal segala macam. Lalu orang berpikir apa harapan yang bisa dijanjikan oleh pemerintah, oleh Presiden Prabowo bahwa akan ada kemajuan ekonomi, akan tiba di 8%, akan ada koruptor yang dihukum. Jadi semua hal yang sifatnya ideologis karena memang itu dimaksudkan oleh Presiden Prabowo, itu memberantas korupsi supaya dimungkinkan untuk menabung demi pembangunan dan demi kemakmuran rakyat, mengupayakan pengumpulan pajak supaya terjadi keadilan bahwa yang kaya harus dipajaki secara progresif. Jadi semua itu bahasa rakyat. Tetapi rakyat selalu melihat bahwa semua yang dia ucapkan, yang diucapkan oleh Presiden hari-hari ini tidak mengalami progres. Atau kalangan rakyat menganggap bahwa karena dikorupsi maka APBN itu berantakan, karena dikorupsi maka pajak tidak masuk, karena dikorupsi maka kesempatan untuk menikmati keadilan sosial tidak terwujud. Kan itu pikiran sederhana dari rakyat kita. Itu rakyat menganggap bahwa ada ketidakjujuran, ada ketimpangan, ada ketidakadilan. Lo sadar gak sih, kita tuh sebenarnya udah dapat spoiler apa jadinya kalau sampai dui fungsi TNI itu kembali ke ranah sipil. Mulai dari arogansi, intimidasi, sampai statement bodoh seperti dilakuin staf sus Kemenhan Deddy Corbuzier. Kita bahas satu persatu. Gue pengen bahas dulu soal Deddy Corbuzier sebelum kita masuk ke sejarah. Yang bangga di video itu bilang dia adalah staf sus Kemenhan walaupun publik protes begitu keras. Biarinlah, mungkin urat malunya hilang. Dia bilang protes warga sipil kemarin itu bentuk ilegal dan juga mengganggu konstitusi. Gini loh Om Squidward ganteng. Justru kebebasan berekspresi itu adalah amanat dari konstitusi. Pasal 28. Justru kita lagi memperjuangkan konstitusi, bukan melanggar. Putusan MK juga udah bilang, kalau DPR itu tidak melibatkan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, nggak sah itu undang-undangnya. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan juga udah bilang, masyarakat itu harus dilibatkan oleh DPR dan atau pemerintah untuk pembentukan undang-undang. Kata kuncinya partisipasi. Pertanyaannya, rapat Komisi 1 DPR kemarin yang dilakuin di hotel mewah di tengah efisiensi, diem-diem ngebut
tertutup, dijaga ketat. Apakah itu partisipasi? Jadi yang ilegal itu, yang melanggar konstitusi itu, masyarakat sipil atau DPR dan para penjaga-penjaganya kemarin. Kedua, kalau kita ngomongin sejarah, awalnya memang mungkin militer cuman jadi presidennya, ya kan? Terus lama-lama masuk kementerian, lama-lama ABRI masuk desa, lama-lama punya fraksi sendiri di parlemen. Sekarang polanya mengarah ke sana, perluasan kementerian untuk militer, lama-lama ntar punya fraksi sendiri itu di DPR. Ketiga, ada trauma terhadap militer Orde Baru karena kekerasan yang sistematis. Lo pengusaha, bisnismen, lo harus tunduk sama militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Lo ASN, lo pemangku kebijakan publik, lo politisi, harus tunduk sama keinginan militer karena mereka punya pasukan, mereka punya senjata. Masyarakat dibuat jauh sama politik, seakan-akan semuanya stabil padahal mencekam. Intimidasi dilakukan bagi yang kritis, bahkan penculikan. Keempat, hilang sudah nuansa suasana kritis dan juga demokratis. Siapapun yang kritis akan dibilang kemarin contohnya kampungan. Terus di video Deddy Corbuzier dibilang kita anarkis. Dulu zaman Orba yang kritis dibilang subversif. Polanya sama kan? Jadi kita bukan benci TNI, toh Pak SBY aja mengingatkan hal yang sama tentang reformasi TNI dan jangan sampai duifungsi TNI kembali. Jangan sampai kita balik lagi ke era kegelapan. Awalnya setahun 2 tahun, lama-lama 32 tahun. 5 berita ngeselin dari pemerintah edisi pertengahan bulan Maret. Jujur aku mulai berpikir apakah kita bikin recap mingguan ya untuk berita-berita yang ngeselin dari pemerintah, dan lucunya nggak pernah kehabisan bahan karena mereka bikin ulah sendiri bahkan ketika kita nggak minta gitu ya. Ya jangan bikin ulah sih harusnya, cuman ya kita tetap harus kritis dan mengedukasi sekaligus bikin awareness ke orang-orang bahwa kita harus jadi watchdog-nya pemerintah. Nomor 1 adalah soal RUU TNI ya. RUU TNI ini mungkin aku akan bikin video khusus untuk mempermudah mengemas lebih dengan bahasa yang lebih mudah lah ya buat warga TikTok, seperti apa sih yang bikin bermasalah. Tapi intinya ini bisa jadi mengembalikan duifungsi ABRI lagi ke era seperti Orde Baru yang kita takutkan itu. Padahal ini sangat mengkhianati amanat reformasi, itu yang pertama, singkatnya gitu. Yang kedua adalah Prabowo alergi demo. Ini kata Prof. Satrio, mantan mendikti Saintek. Walaupun katanya sih dibantah sama Natalius Pigai ya. Masa Pak Prabowo alergi demo sih? Twitternya padahal dukung demo lo dulu gitu ya. Kita membawa lagi Twitter beliau yang dulu untuk menguji konsistensi Pak Prabowo sendiri. Terus yang ketiga, Sri Mulyani bilang kalau APBN kita tekor 31 triliun, dan ini juga menandakan lesunya ekonomi kita karena banyak yang kena PHK, kemudian ASN yang ditunda, CASN yang ditunda pengangkatannya sampai 7 bulanan, kemudian banyak pabrik-pabrik tutup, PHK di mana-mana. Ya, ini meresahkan sih. Terus kemudian yang berikutnya adalah polisi di Ngada itu diduga mencabuli anak kecil dan diduga mengupload videonya ke situs pornografi. Ini polisi kenapa bikin ulah mulu gitu? Dan kalau ini disebut oknum, kok kayaknya udah banyak banget ya polisi yang bikin masalah kayak gini. Malah jangan-jangan polisi yang bener, polisi yang baik itulah yang oknum gitu. Dan anehnya nggak dipecat gitu, malah dimutasi ya. Padahal udah separah itu ya. Harusnya dipecat atau bahkan mungkin yang paling parah dihukum. You know what? Apa yang aku maksudkan, harus dihukum apa? Terus yang terakhir adalah Ivan Seventeen ditunjuk jadi dirut badan punya pemerintah atau perusahaan punya pemerintah yang nanti memproduksi film negara gitu. Dan ini meresahkan aja ya. Pak Prabowo suka dibilang meritokrasi, tapi orang yang ditunjuk aja orang yang nggak punya portofolio yang memadai di dunia perfilman. Lebih pantas lagi Joko Anwar sebetulnya yang jadi dirut untuk perusahaan film ini ya. Dan ternyata setelah usut punya usut, Ivan Seventeen ya dulu juga pendukungnya Pak Prabowo, jadi ya sama aja bagi-bagi jabatan lagi. Ya itu sih, itu dulu mungkin untuk berita-berita luar biasanya minggu ini ya. Kita lihat lagi minggu depan akan ada berita apa lagi, akan ada bikin ulah apa lagi. Tapi kita berdoa terus semoga segera dapat hidayah lah ya. Pejabat-pejabat di atas sana tuh kalau bikin sesuatu mikir dulu gitu, mikirnya rakyat gitu. Dan ya memang harus menguatkan kesabaran aja sih. Sabar ngadepin buzzer, sabar ngadepin pendukungnya yang entah dibutakan oleh cinta atau sampai nggak mau mengkritisi. Tapi ya semoga mereka pada sadar, dan semoga sadarnya bukan karena ketika mereka udah kena getahnya sendiri ya. Itu aja sih mungkin recap untuk berita mingguan ini ya. Tetap kritis, tetap mengedukasi, dan tetap bersuara. Terima kasih. Tanggapan kalian di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.